Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Afwanna ya Allah. Allah. Takbir. Islam datang bukan untuk menghancurkan budaya setempat, tapi bagaimana memberi value baru terhadap ritual, terhadap budaya tertentu di sebuah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai sesajen. Ya, belakangan ini marak di media sosial tentang kasus seorang pria yang menendang sesajen di waktu erupsi di Gunung Semeru beberapa saat yang lalu. Nah, bagaimana Islam memandang sajen, dan juga ya bolehkah kita menghina ritual agama lain? Ya, salah satunya mungkin seperti menendang sesajen ini. Dan saya sudah ditemani oleh Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari Tauhid Cinta channel ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Islam memandang sesajen itu seperti apa sih? Dan kalau lihat dari kasusnya kan orang menendang sajen itu seperti menghina agama, ritual agama lain, dan juga mungkin Tuhan orang lain ya, agama lain ya Ustaz. Ya, memang kasus seorang laki-laki bahkan minta sama temennya divideokan menendang sesajen dan mengatakan gara-gara ini Allah murka, kesyirikan dan sebagainya. Saya kira Mas Rifki, peristiwa itu tidak boleh dilihat secara sekilas, tidak boleh lihatnya hitam putih. Pertanyaannya bukan syirik dan tidak atau apa, itu banyak faktor saya kira yang mesti kemudian kita lihat sebelum kita memutuskan ini. Ini pertanyaan kasus itu kan sebenarnya sudah apa ya, persoalan sesajen, petik laut dan banyak tradisi-tradisi lain di Nusantara ini kan sudah marak. Ini menjadi masalah ketika orang kemudian menganggap itu kesyirikan dan tidak berhenti tidak setuju akan itu, tapi kemudian sampai menendangnya. Itu persoalan. Oleh karena harus kita lihat pada banyak faktor saya kira. Apakah kemudian sesajen itu dianggap sebagai sebuah tawasul, perantara untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang menyajikan. Kemudian nanti Mas Rifki tadi sampaikan persoalan tentang apakah sesajen itu bagian dari bentuk kesyirikan yang tidak diampuni dosanya. Ketiga juga persoalan yang tidak kalah penting tentang toleransi. Kita sudah kadung ini Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kemudian ketika melihat satu peristiwa, kita menganggap satu peristiwa itu tidak benar, apakah kita boleh kemudian merusak atau menghina atau menendangnya dan sebagainya. Dan yang ketiga saya kira menjadi persoalan juga, menjadi apakah boleh di negara yang plural kebinekaan itu, atau bahkan di negara yang mayoritas agama tertentu itu boleh nggak pemaksaan terhadap satu keyakinan atau agama gitu. Mestinya kita harus bedah nih satu-satu gitu ya. Kalau kita awali dengan apakah sesajen ini tawasul atau tidak, kan memang Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 35, Allah sendiri mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan dekatilah Allah itu dengan jalan perantara, ada wasilah di situ. Tapi kan kemudian ayatnya mengatakan wajahidu fi sabilihi. Ketika engkau berikhtiar untuk mendekatkan diri sama Allah, ya harus dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah. La'alakum tuflihun, agar apa yang kamu lakukan itu benar, sukses tapi menurut Allah. Nah, banyak orang yang mengatakan sesajen itu bagian dari persembahan. Nah, persembahan untuk siapa ini pertanyaannya? Nanti kan korelasinya menarik. Oleh karenanya ada satu kitab namanya Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Al-Matu'a Jainuddin Al-Muhajiri. Itu menarik. Beliau melihatnya begini, ketika seseorang menyembelih ayam atau apapun dijadikan sesajen, itu kalau taqarruban lillah, dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah,
bahwa ketika mendekatkan diri kepada Allah itu kemudian dia minta sama Allah lidaf'i syarril jin atau syaitan, untuk terhindar dari hal-hal yang negatif, dari gangguan jin, gangguan setan. Kasus itu kan gara-gara Semeru itu, kemudian itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau niatnya untuk minta sama setan, sama jin atau penguasa di luar Tuhan, jatuhnya haram. Bahkan kalau kita niatkan taqarruban wal ibadah lil jin wal syaitan, jadi kita persembahkan sesajen itu untuk setan, untuk jin atau penguasa di situ, malah jatuhnya kafir. Jadi kita harus dilihat nih, kalau masalah itu kan akhirnya niat. Kita nggak bisa tiba-tiba kemudian ngelihat peristiwanya, tidak tahu motifnya, padahal niat itu adanya di dalam hati. Oleh karenanya hati-hati dengan wasilah, hati-hati dengan perantara. Antara ketauhidan dengan kesyirikan itu tipis-tipis sekali. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, saya kira kalaupun kita menganggap sesajen itu tidak benar, ini dalam kasus case-nya ketika kita menganggap sesajen itu tidak benar, bolehkah kemudian ketika kita tidak setuju dengan keyakinan orang lain, pemikiran orang lain, itu kemudian kita pada tarapan hanya tidak setuju tapi kemudian merusak, menendangnya itu, karena jatuhnya nanti kepada menghina keyakinan orang, menghina sesuatu atau sesembahan yang diyakini oleh orang yang menyajikan sesajen itu. Kalau itu jelas-jelas Al-Quran mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 108 itu clear sekali. Dulu kasusnya orang-orang kafir Quraisy itu kan punya berhala, punya tradisi-tradisi yang hampir sama lah. Sekarang kan agak modern saja. Orang-orang Islam yang baru Islam itu mengolok-olok, gitu ya, berhala nggak bisa ngapa-ngapain, dikasih roti gitu ya, rotinya kemudian dibikin sendiri, dimakan sendiri, bukan dimakan. Itu kan jadi olok-olok gitu. Bahkan kemudian mau dihancurkan dan sebagainya. Tiba-tiba turun surat Al-An'am ayat 108 itu Allah mengatakan wala tasubbul ladzina mayyad'una min duni. Jadi jangan engkau hina, jangan engkau olok-olok gitu sesembahan orang-orang yang selain Allah sesembahan itu. Sebab apa? Kalau kita mengolok-olok sesembahan orang, maka kemudian fayasubullaha adwam bighairi ilmin. Mereka juga akan mengolok-olok Allah gara-gara kebencian, diolok-olok, ngikut-ngikut olok-olok bighairi ilmin, khawatirnya tanpa ilmu. Karena apa? Allah mengatakan faqad zayyana likulli ummatin amala. Karena setiap orang itu ternyata diberikan kayak semacam fitrah, apa yang dia lakukan itu dianggap benar gitu. Ya sesajen saya, menurut saya benar, persembahan untuk ini jangan sampai ada meletus lagi, banyak korban jiwa dan sebagainya. Jadi Allah mengatakan betul-betul kadzalika zayyana likulli ummatin amala. Setiap orang itu merasa benar apa yang dia lakukan, maka persoalannya harus dikembalikan di situ menurut Al-Qur'an. Wa ilallahi marji'uhum, kepada Allah lah nanti keputusannya. Fayunabbi'ukum bima kanu ya'malun. Nanti biarkanlah Allah yang akan memutuskan. Niat orang memberikan sesajen itu untuk taqarrub ilallah, lidaf'il jin, taqarrubnya untuk Allah, mintanya tolong sama Allah, tetapi untuk terhindar dari gangguan sesuatu yang negatif, ataukah dia persembahkan sesajen itu untuk setan, untuk penguasa di luar Allah, jatuhnya nanti haram. Atau kalau kemudian ibadahnya, ritualnya memang untuk setan itu, ya kita jadi pengikutnya setan, jatuhnya malah kekufuran dan jatuhnya malah syirik. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, persoalannya kan la ikraha fiddin. Persoalannya apakah kemudian ketika kita tidak setuju dengan keyakinan orang itu kemudian boleh kemudian merusak. Artinya kita boleh berbeda, tapi tidak boleh mengolok-olok gitu. Menjadi offset itu ketika perbedaan, ketidaksetujuan kita akan tradisi orang, adat orang, itu kemudian kita lanjutkan dengan apa? Mengolok-oloknya. Padahal kalau kita toleransi, melihat itu sebagai sebuah perbedaan, kan tidak berarti setuju. Kan repotnya ini di simplifikasi. Ketika kita setuju dengan acara orang, kita menganggap meyakini, mengucapkan selamat Natal dianggap ikut keyakinan mereka, ikut merayakan ulang tahun, ikut tradisi kafir gitu. Tidak setuju atau toleransi, membiarkan keyakinan orang dengan dasar toleransi, tidak berarti setuju. Apalagi kemudian
Mengolok-olok aja nggak boleh, apalagi menendang. Nah, offsetnya di situ. Belum lagi ngomongin hak asasi. Berbeda, tidak setuju dengan sesajen yang disajikan boleh, tetapi menjadi offset ketika mengkooptasi, memonopoli kebenaran. Orang-orang itu nggak boleh punya keyakinan kecuali dengan keyakinan saya. Lebih lagi egoisnya, karena kemudian kita menendangnya, mengolok-oloknya, menganggap syirik, keluar dari Islam dan sebagainya. Jadi banyak faktor Mas Rifki. Jadi tidak segampang yang kemudian netizen hari ini kemudian reaksi terbagi dua aja. Oh iya memang benar begitu. Akhirnya banyak sekali meme-meme sekarang, video-video yang kemudian misalkan video kuburan kemudian ditaburi bunga, langsung dikasih caption gitu, orang tuamu yang di dalam kuburan nggak butuh bunga tapi butuh doa. Itu kan efek-efek dari itu, padahal kan tidak sehitam putih itu melihatnya. Oke, jadi kulu amalin bin niat ya. Ya semua hal kita lihat dari niatnya, itu satu. Terus yang kedua tentang menghormati atau toleransi, bukan berarti kita setuju ya bahwa misalkan ada sajen ya udah biarkan saja sajen itu ya karena itu kepercayaan orang lain mungkin ya. Kan intinya sama-sama ingin bahwa misalkan erupsi Semeru itu lebih cepat pulih gitu segala macam. Ya orang ada yang pakai sajen, ada yang pakai doa, ada yang semua keyakinan juga pasti berdoa. Semua keyakinan meminta kepada Tuhannya Tuhannya yang mereka yakini untuk sama-sama untuk yang Semeru lebih baik lah, untuk daerah itu yang lebih baik gitu. Nah masalahnya kan tadi itu poin si penendang ini adalah ini nih yang membuat murka Allah, banyak kesyirikan. Itu gimana? Ya kan, apakah argumen itu bisa dipertanggungjawabkan? Ya karena ini akan ya banyak ya juga ya. Karena jadi banyak orang merasa bahwa harus melawan kesyirikan gitu Pak Ustaz. Amar nahi mungkar wajib. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar wajib. Tetapi kan amar ma'ruf nahi mungkar ada jalannya. Jalan yang ma'ruf. Jalan yang ma'ruf, surat An-Nahl 125 firm itu. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Apakah termasuk bijak gitu nendang sesajen orang? Padahal Allah katakan tadi jangan kau olok-olok sesembahan orang. Gitu. Apalagi kalau kita lakukan ngolok-ngolok aja nggak boleh, apalagi menendang. Harus bil hikmah. Yang kedua mau itu hasanah. Pernahkah mereka datang seperti para kepala Songo dulu, kemudian sadar bahwa ketika mereka masuk ke tanah Jawa itu sudah ada tradisi, sudah adat yang berlaku, dan kemudian mereka tidak merubah adat itu dalam konteks adatnya, tetapi memberikan value, nilai-nilai keislaman. Kenapa nggak kita contoh orang-orang yang begitu bijak, para wali Songo yang gara-gara mereka secara tidak langsung dan langsung membuat Islam itu menjadi mayoritas di negara kita, sehingga bisa diterima. Wayangan itu nggak langsung apa ini tradisi Hindu, tradisi India, wayang gitu, tapi wayang tetap. Sunan Kalijogo malah kemudian bikin pertunjukan wayang, tapi ini ya diberi cerita-cerita yang diisi dengan Islam. Ada senjata yang pamungkas, kalimat sodo, berarti kalimat syahadah gitu. Kemudian juga tanpa sadar tiketnya suruh baca syahadah gitu, dan itu kan luar biasa. Tradisi Asyura itu kemudian kan suruhan, itu suruhan jadi Asyura jadi suruhan, emang lidahnya susah. Bahwa satu Muharram itu ada doa, bahwa kemudian tradisi ada kebobule yang diarak-arak, itu kan sesuatu yang nanti bisa dijelaskan. Maksud saya begini, adat itu ya sesuatu yang pasti ada filosofinya. Nggak pernah adat itu kemudian dilakukan untuk menarik mudarat dari alam gitu. Pasti filosofinya bagus, tinggal nanti diisi. Dulu ada tradisi kalau orang meninggal itu kumpul-kumpul Mas Rifki, tapi kumpul-kumpulnya itu minum-minum, kumpul-kumpulnya itu ikut memberikan Anda nggak sendiri loh, kami tetangganya itu ikut melean, tapi minum-minum, main judi, perayaan gitu, biar tidak merasa sendiri sampai seminggu misalkan. Jadi seminggunya itu ngumpul-ngumpul terus nih. Para ulama yang bijak ini ini nggak bisa ini. Kan nggak mungkin, ini tradisi apa ini? Iya boro-boro nanti berdakwah, udah terbunuh dulu gitu. Akhirnya tetap kumpul-kumpulnya seminggunya nggak apa-apa, tapi ayo kumpul-kumpulnya diisi bacaan Yasin, tahlil, maka sampai 7 harian gitu. Nanti kumpul lagi 40 hari. Memang Rasulullah tidak mengajarkan 7 hari. Yang diajarkan Nabi ya setiap saat mendoakan ya meninggal, tapi tradisi yang sudah ada dibiarkan karena ini tradisi yang baik, tapi diisi dengan nilai-nilai Islam. Kan mestinya itu yang dilakukan, bukan tadi malah
kemudian ketidaksetujuan kita menjadikan kita langsung memvonis seseorang syirik dan kemudian boleh ditendang, bahkan nanti boleh dihancurkan dan sebagainya. Ya, almarhum Cak Nur, Profesor Nurholis Majid, dia pernah mengatakan bahwa Islam datang tidak untuk mengubah kultur atau budaya setempat, tapi Islam memberikan value baru bagi ini. Kan makanya Wali Songo kan banyak mengubah tadi ya tradisi wayangnya diubah value-nya gitu, ada kalimah sodo segala macam, ada sekaten, ada tahlil, ada banyak segala macam gitu. Termasuk mauludan itu kan juga nggak ada, tapi syuroan, diisi dengan bagaimana menghidupkan sejarah Rasulullah, sedekah bareng dan sebagainya. Nah, ini kan menarik ya, bahwa dalam sesajen juga sebenarnya ya bisa kita ubah value-nya gitu ya Pak Ustadz. Gimana komentar? Iya, kan sesajen itu kan niatnya ya, kalau kita kemudian mencoba berempati dengan mereka. Ini kan kasus Semeru, tiba-tiba erupsi, banyak korban jiwa, termasuk keluarga-keluarga mereka. Kenapa nggak coba empati itu? Mereka itu orang Islam loh, Mas Rifki, yang naruh sesajen itu. Kemudian setelah beberapa hari mereka mengadakan sembelihan, kemudian niatnya sedekah, dan kemudian sebagian dijadikan ditaruh di sesajen itu. Jadi mereka sholat, mereka ini, cuman mereka meyakini bahwa dengan ini insya Allah, dengan sedekah ini ya, kalau kita berprasangka baik, sedekahnya untuk Allah, tapi ya Allah saya minta dengan sesajenku ini lidaf'i, untuk menolak bala, menolak Semeru tidak erupsi lagi. Kalaupun erupsi kita diberikan tanda-tanda alam, kan semuanya sebenarnya sudah ada tanda-tanda alam, sehingga cepat evakuasinya, tidak seperti kemarin banyak orang terjebak dan sebagainya. Makanya kembali lagi ke Fathul Mu'in tadi, Syekh Zainuddin mengatakan ada 3 macam itu, tidak boleh kita hukumi serta merta, dan apalagi dengan pretensi wah udah nggak benar itu, apalagi ditembel-embeli gara-gara ini nih, kemudian murka Allah datang gara-gara ini nih, kemudian erupsi. Coba empati, mayoritas Lumajang itu muslim, banyak kiainya, banyak pesantrennya, dan banyak keluarga mereka yang juga meninggal mungkin. Iya, kan? Bupatinya aja kiai gitu ya, Tariqul Haq itu kiai. Jadi tidak mungkin lah tradisi itu nggak tahu. Tetapi kan tradisi Ahlus Sunnah gitu ya, tradisi NU terutama itu sangat betul-betul mentradisikan apa yang dikatakan Cak Nur tadi, bahwa Islam hadir di Nusantara itu tidak kosong budaya, tidak hampa budaya, tapi sudah ada budaya animisme, budaya Hindu, budaya Buddha, mana tradisi-tradisi yang sudah mengakar, disepakati oleh para orang-orang yang hadir di situ tadi, diberi value, diberi nilai, tradisinya tetap di ini, kemudian diberi value-value keislaman, sehingga kemudian ruang-ruang untuk tidak sampai terjebak kepada kesyirikan, terjebak kepada hal-hal yang meminta kepada selain Allah, itu kemudian coba dialihkan. Di daerah saya itu tradisi petik lautnya luar biasa. Kenapa nggak dilihat petik laut sebagai ungkapan syukur? Petik laut apa itu? Petik laut itu ya persembahan untuk setelah kita panen itu musim ikan yang banyak, kemudian berterima kasih kepada Tuhan, sekaligus terima kasih kepada laut, alam sebagai wah alhamdulillah nih alam nih, ombaknya menjadi, berharap ombaknya menjadi lebih landai, kemudian ikannya semakin banyak. Jadi wujud dari terima kasih kepada semesta sesungguhnya. Tetapi coba dilihat, jangan sampai kemudian mintanya sama laut. Ya, mintanya sama. Tapi Allahnya tetap kemudian. Jadi ini betul-betul menjadi wasilah saja. Walaupun kemudian ada para ulama yang mengatakan ya secukupnya saja sesajen itu, lebih baik dari kalau menyembelih sapi gitu ya, jangan dibuang ke laut lah, tapi sebagian untuk makan bersama. Tapi sesajen itu sebagai simbol saja syukur. Orang petik laut habis panen itu kemudian sedekah, sama dulu ada tradisi Dewi Sri gitu ya, ya sedekahnya aja yang ditekankan, ini wujud dari syukur, sedekah bareng dan sebagainya. Pelan-pelan lah, nggak bisa lah kemudian Rasulullah itu kalau dakwahnya frontal begitu ya 23 tahun nggak bakalan gitu bisa merubah tradisi jahiliyah itu gitu. Nah ini kan ada giroh ya. Kayak dulu di zaman Nabi, para sahabat itu ada giroh, mereka baru mu'alaf, baru masuk Islam, dan giroh terhadap keislamannya itu luar biasa gitu. Makanya bisa menghina berhala-berhala itu, sesembahan-sesembahan agama lain gitu, dan juga mengejek-ejek, mengolok-olok juga gitu. Nah sama juga mungkin realitas kita sekarang gitu, mungkin banyak orang yang sekarang ya religiusitasnya meningkat gitu, terus juga spirit keagamaannya meningkat, dan di sisi lainnya yaitu ya karena girohnya besar gitu,
diarahkannya kepada hal-hal yang seperti itu. Semangatnya menurut saya tidak pas gitu ya. Dan tadi ditekankan betul ketika orang-orang Arab melakukan itu, menghina patung, menghina patung nggak bisa ngapa-ngapain, dikasih roti bikinan sendiri, kalau nggak habis dimakan sendiri, kalau lapar ini gimana. Dan ternyata Al-An'am 108 turun untuk melarang itu. Jangan engkau olok-olok sesembahan orang selain Allah, nanti mereka akan mengolok-olok Allah tanpa ilmu karena kebencian. Itulah kemudian akhir ayat itu mengatakan, biarkanlah nanti Allah yang memberitahukan apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah nanti di akhirat, bukan wilayah kita. Ya tentu saja kan baik ya, spirit keagamaannya meningkat, keberislamannya meningkat, tapi bagaimana mengarahkan itu ke hal-hal yang positif? Ya, ghiroh itu memang beberapa tahun terakhir luar biasa ya. Oleh karenanya kenapa ayat pertama itu disuruhnya ikra. Apa? Ilmu semangat aja tanpa dibangi oleh ilmu kan nggak boleh. Bahkan Al-Quran hadis mengatakan gitu, man amala bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Jadi beramal tanpa ilmu amalnya nggak ada gunanya. Maka umat sekarang harus diajak, Mas Rifki, diajak untuk mulai cerdas, mulai literasinya ditingkatkan, mulai tidak lagi jumud, tidak lagi ngikutin apa kata gurunya, mulai ittiba, mulai membaca. Dengan itu nanti mereka bisa bersikap bijak, atau kemudian melakukan apapun itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional gitu. Sehingga kemudian tradisi-tradisi yang muncul di jahiliyah itu jangan muncul di era modern. Sehingga kemudian ayat-ayat itu dibaca secara utuh. Kalau kemudian cara belajar hitam putih, padahal begitu banyak ayat-ayat yang memberikan kita ruang toleransi yang paling ekstrim itu kan lakum dinukum waliyadin. Agama aja diakui, agama kalian gitu. Agamaku, artinya apa? Itu kan ekstrim sekali. Dan disitulah kemudian lewat surat Al-Kafirun Allah memberikan kita batasan, offsetnya di mana. Ketika kafir Quraisy mau kompromi sama Rasulullah, udahlah daripada berantem gantian aja deh. Seminggu kamu menyembah berhala, seminggu kami menyembah pemilik Ka'bah atau Allah. Jelas sekali, lakum dinukum waliyatin gitu. La abudu mata abudun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Tetapi ayo biarkanlah bisa berdampingan. Maka kemudian ketika suasana tidak kondusif, Rasulullah kan pergi ke Madinah, hijrah. Dan Rasulullah yang mempelopori toleransi itu, bisa hidup berdampingan dengan siapapun yang berbeda dengan keyakinan. Ada Yahudi, ada Nasrani. Kurang apa? Dulu ada Majusi, penyembah api. Ini cuma sesajen, bukan dalam sesajen itu kita kalau komparasi dengan menyembah api. Sesajen yang melakukan orang Islam, kenapa nggak didekati, dikuatkan tauhidnya? Nah, sekarang kan juga mulai ada provokasi gitu, ziarah itu nggak boleh, ziarah Wali Songo bid'ah, khurafat gitu. Rasulullah mengatakan, nahnu nahitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu waktu mu'alaf baru masuk Islam saya larang ziarah kubur, karena nanti jangan sampai nyembah berhala lagi, nyembah kuburan. Tapi ketika umat Islam Rasulullah lihat sudah kuat, suruh ziarah. Kenapa kemudian Rasulullah melihat ini tidak kita ikuti sebagai sebuah gradasi berdakwah itu pelan-pelan? Kalau umat Islam kemudian sudah kuat, jadi jangan ziarah kuburnya yang dilarang, kuatkan dulu. Kalau mau ziarah kubur, yuk niatnya dilurusin, jangan minta ke kuburan. Justru kemudian pertama ziarah kubur itu untuk zikrul maut, mengingat kematian. Yang kedua kita untuk mengambil ibrah, pelajaran dari orang yang kita ziarahi, para wali gitu ya, para raja yang hebat-hebat itu apa ya begitu, misi apa, pelajaran apa dari kehidupannya mereka kita bisa ambil sebagai sebuah pelajaran. Yang ketiga doakan mereka. Kenapa itu nggak disampaikan, malah yang langsung lompat ziarah saja gara-gara takut syirik. Jadi ketakutan bukan kemudian membuat ketakutan itu menjadi kita minimalisir, kita hilangkan dengan menguatkan iman, ilmunya dicukupin, malah kemudian ziarah kuburnya dilarang, yang jelas-jelas Rasulullah melihat di akhir hidupnya menyuruh kita ziarah kubur. Nah ini kan labeling ini loh, ya label haram, label syirik, kafir, bid'ah, itu mudah banget terlontar dari umat Islam ya. Padahal kalau kita lihat dakwah Nabi, terus juga Wali Songo kalau di Nusantara ini, itu kan mereka luar biasa bijak sekali ketika berdakwah ya. Benar-benar berdakwah dengan bil hikmah tadi itu ya. Ya tidak mengkafirkan, tidak mengharamkan, tidak membid'ahkan, tidak
apa namanya, tapi malah memberi value baru gitu. Ini kan yang harus kita apa namanya usung lagi semacam kayak gini, yang mungkin spirit ini sudah mulai meluntur di sini gitu loh. Betul-betul, memang akhir-akhir ini itu ada satu kelompok ya, satu gerakan yang TBC ya. Sebenarnya kan seluruhnya TBC ya, benar-benar dikit-dikit khurafat, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu dan sebagainya. Kalau kita kembali ke sejarah, Mas Rifki, satu kelompok di dalam aliran teologi yang gampang membid'ahkan kita tahu namanya Khawarij. Khawarij itu orang-orang yang melihat agama itu hitam putih. Ayatnya itu kalau pokoknya nggak itu salah gitu. Amal yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafir. Pokoknya siapa nggak berhukum dengan hukum Allah harus ada syariat Islam. Tanpa itu tauhid. Kalau sudah tauhid boleh diperangi karena kafir gitu. Itu kan mengerikan. Orang-orang pokoknya punya tradisi baru, zaman Nabi nggak ada bid'ah. Setiap bid'ah dolalah. Setiap dolalah finnar. Kan repot juga. Padahal banyak tradisi baru yang baik gitu, yang tadi gitu. Al-muhafadzah bil qadimis sholih wal adu bil jadil aslah itu sebagai sebuah apa ya, logika usul fiqh yang disepakati mayoritas kan. Tradisi lama sebagai dirawat, yang baik. Tauhid harus tidak boleh diotak-atik, tapi tradisi baru sesuai dengan pekerjaan zaman. Islam itu soleh likulli zaman wal makan. Sebab kalau kita tertutup, nggak membuka diri atas perubahan zaman, nanti Islam dalam tanda petik tinggalan zaman, kolot gitu, tidak ngikutin budaya, tidak expire dan sebagainya. Dan itu malah menjadi sasaran empuk orang-orang yang tidak suka dengan katanya sempurna, katanya ini sebagainya. Tetapi kemudian sikap kita sebagai muslim tidak merefleksikan itu. Ada di TikTok saya pernah lihat video itu yang mengomentari ini, sesajen ini. Jadi kira-kira di video itu dikatakan bahwa ya karena di Arab, di Saudi gitu misalkan ya turunnya Islam itu gersang, tandus, kering segala macam, tidak ada hasil alamnya, ya maka tidak ada juga yang dipersembahkan kepada alam gitu. Nah kalau di Indonesia kan ya luar biasa, kita surga dunia gitu, apa aja ada, ya buah-buahan, ya hasil laut, ikan segala macam gitu, itu kita kaya gitu. Nah makanya ketika kita mempersembahkan banyak ke semesta ini, maka semesta atau alam ini juga akan memberi lebih banyak lagi ke kita. Nah komentar ya, rahmatan lil alamin kan sistemnya itu sebenarnya. Bagaimana kita berdamai, merahmati semesta, jangan merusak gitu. Saya selalu melihat dalam kacamata yang positif ya, persembahan-persembahan itu kan sebagai wujud syukur, persembahan kepada alam yang telah memberi banyak kepada alam gitu ya. Dan orang-orang dulu itu karena berkhidmat, berdamai, punya hablum minal alam yang luar biasa. Mereka itu luar biasa kan, alam tradisi-tradisi dulu itu merusak alam itu benar-benar kan aib gitu. Karena apa, mereka sadar betul hidupnya itu dengan bagaimana merawat alam. Kalau enggak maka kerusakan alam itu akan berimbas kepada manusia. Bahwa kemudian ada TikTok seperti itu kan kita bisa challenge itu sebagai sebuah ungkapan saja, tapi saya melihatnya pada angle itu ungkapan syukur. Tradisi-tradisi mereka juga tradisi banyak kan, persembahan-persembahan itu kan selalu ada di semua agama gitu. Tetapi persembahan itu kan kalau kita lihat secara positif adalah persembahan untuk orang yang sesuatu yang kita yakini di luar diri kita, yang berharap dengan persembahan itu kita mendapatkan perlindungan, kemudahan dan sebagainya. Oleh karena balik lagi ke ketiga poin tadi, kalau persembahan itu untuk Tuhan maka tidak apa-apa, bahkan baik kan. Ada tradisi korban kan persembahan, bukan untuk dagingnya, bukan untuk darahnya, yang nyampe ketakwaannya. Tapi kalau persembahannya itu untuk sesuatu di luar Allah, min ghairillah, yang kita mau dapat perlindungan, itu jatuhnya haram. Bahkan kalau kemudian ibadah kita persembahkan ritualnya untuk sesuatu selain Allah, jatuhnya malah kufur. Nah ini terkait ini Pak Ustadz, ya kan banyak sajen gitu ya. Bagi sebagian orang mubazir nih kalau nggak dimakan, ya ada yang nyuri sajen itu, makan sajen itu gitu. Itu gimana? Bahkan dalam tradisi kitab-kitab klasik fikih Mas Rifki, itu tradisi petik laut, tradisi sesajen, tradisi itu dilihat pada konteks idaatul mal, membuang-buang harta enggak? Gitu. Nanti kasusnya tabdir, apakah mubadir atau enggak? Nah, di situ ada dua hukum. Kalau kemudian persembahan itu ya volumenya tidak banyak, misalkan ayam gitu, kalau orang mau panen, dulu di tradisi saya itu, saya kecil
Itu kalau panen itu peningkatan gizi gitu. Saya selalu sama teman-teman rombongan pakai sepeda kecil gitu, sepeda itu selalu nunggu di pertigaan. Dari pertigaan itulah jalur utama orang ke sawah, ke kanan lurus atau ke kiri. Itu kalau udah bawa sesajen lengkap gitu, suatu ayam ingkung gitu bahasa Jawanya, kita ikutin tuh pelan-pelan. Habis itu diletakkan di pojokan sawah, itu mereka berdoa, berterima kasih ya Allah gitu, panennya luar biasa, besok mau panen gitu. Ya sudah, mereka pulang gitu. Wah, kita itu pelan-pelan kita makan itu dengan lezatnya, tentunya dengan bismillah gitu. Dan seneng itu petaninya, sesajennya diterima. Itu sesuatu yang ya, kenakalan ini ya anak-anak, tetapi kembali lagi kepada itu tadi, ya kalau kemudian berlebihan sesajennya, itu takutnya malah jatuhnya tidak mubah lagi ke makruh, sampai pada keharaman. Bayangin orang kita lagi covid gitu ya, kemudian kita tradisi petik laut, seluruh makanan segala macam seperahu dibuang ke laut, itu kan jatuhnya ke mubadir. Kalau udah mubadir jatuhnya kan ke temannya setan, jatuhnya tidak boleh. Tetapi kalau sebatas misalkan orang datang setiap Jumat ke kuburan, ingat mati, ingat orang tuanya, membawa bunga sekedarnya, itu mubah. Tapi kalau bawa bunga setruk gitu ya tiap hari gitu, padahal tetangganya, teman-temannya banyak membutuhkan makanan yang lebih urgent, kebutuhan primer, di situ jatuhnya makruh dan jatuhnya malah dolim dengan itu. Jadi tidak bisa kita lihat kasus per kasus selalu ininya berbeda, ngomongin motif, niat, itu nggak udah wilisan kita kan, itu urusan hati. Motifnya ini habluminanas atau habluminallah, nanti jatuhnya ini peribadatan atau tradisi yang sudah lama dilakukan. Tabur bunga nggak pernah diajari di dalam Islam, tapi sambil tabur bunga kita bersihin makam, sambil berdoa. Kemudian doanya itu nilai-nilai yang kata Cak Nur tadi diisi. Tradisi ziarah kuburnya menurut Islam fazuruha, Rasulullah memerintahkan kita ziarah kubur. Nah, ya kita tahu kan bahwa tadi ya tabur bunga, terus juga makan sajen itu gitu. Itu kan semua sesuatu yang katakanlah bid'ah, tidak ada di zaman Nabi gitu. Tapi ya ternyata ya masih berjalan sampai sini di tradisi di kita ini gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seperti ini Pak Ustadz? Apakah kita bisa mempertahankan itu dengan tetap memberikan value-value baru gitu? Kuncinya ilmu. Kenapa Rasulullah melarang awal-awal Islam itu ziarah kubur? Karena ketakutan Rasulullah umat Islam baru saja berpindah dari menyembah berhala, menyembah sesuatu yang bersifat kebendaan kepada Tuhan. Ini kalau disuruh dibolehkan ziarah kubur lagi, itu takutnya balik lagi. Tapi seiring dengan waktu, ketika Islam semakin kuat, umat Islam semakin kokoh, kekuatan tauhidnya disuruh gitu. Begitu juga artinya dalam konteks ini, tradisinya kalau bisa kita jaga, tetapi kemudian kita pastikan betul umat di sekeliling kita, kalau kita menjadi tokoh agama, pastikan kuatkan tauhid mereka. Jangan pernah minta sama kembang, jangan pernah minta sembang ini persembahan untuk setan dan sebagainya, tapi tauhidnya kita perkuat, tetap mintanya sama Allah, wasilahnya dengan segala macam tidak apa-apa. Biarkanlah tradisi itu, kata Gus Baha, mungkin para pemirsa Tauhid Cinta agak ini ya, agak apa sih gitu. Kata Gus Baha, orang kafir aja menyembelih, membunuh bayi perempuannya, kemudian memusuhi umat Islam, baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, jadi muslim. Dari kafir, segala macam kafir, baca syahadat jadi Islam. Masa gara-gara kemudian naruh sesajen, dia muslim, udah sholat segala macam, masa tiba-tiba jadi kafir? Jadi logikanya saya kira tidak pas dan berlebihan. Jadi kita perkuat tauhid dan juga asas manfaatnya lebih kemana? Kalau memang lebih baik ya, lagi di zaman pandemi seperti saat ini, ya lebih baik dibagikan gitu ya, diajak sedekahnya untuk ya ini aja yang ke benda tidak membutuhkan itu gitu ya. Lebih baik kita share kepada orang-orang yang membutuhkan. Kuncinya beragama itu harus ada ilmunya, Mas Rifki. Kalau beragama tanpa ilmu jatuhnya taklid, ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan bahaya ini.
sehingga kalau kita keliru ketemu guru jatuhnya jauh gitu, terus kemudian salah. Kalau tanpa ilmu gampang biasanya pandangannya sempit, mudah menganggap orang yang berbeda itu jadi musuh, ini kafir, ini kemudian membuat Semeru itu kemudian marah murka Tuhan. Kalau mau tepetin ini ya kota-kota besar yang segala macamnya ada, yang semuanya syirik, yang jelas-jelas itu Mesir duluan. Dulu kata tsunami 2005 itu, wah orang gara-gara orang Aceh nih, padahal tsunami Mekah. Mestinya di Jakarta dong, gitu ya. Artinya kota-kota besar yang kita tidak menutup mata ya, banyak hal yang jelas-jelas di depan kita, korupsi marah, gitu ya. Orang-orang pakai baju seperti telanjang dan segala macam. Mestinya yang gempa bumi duluan itu Jakarta atau kota-kota yang jelas-jelas kapitalis, kan bukan itu poinnya gitu. Jadi tidak boleh lah beragama itu asumsi, beragama itu saling menegasikan. Intinya bahwa kita boleh punya keyakinan, harus fanatik dengan keyakinan kita, tetapi kita harus siap juga berdampingan dengan keyakinan orang lain, sekaligus juga memuliakan dalam arti saling menghargai keyakinan orang di dalam konteks muamalah, tetapi tidak mengorbankan akidah kita. Ya ada istilah juga kan sedekah bumi. Ya itu sebagai rasa wujud syukur kan terhadap panen. Itu kan kearifan lokal yang luar biasa. Luar biasa. Ya ada yang sajen itu untuk untuk wasilah, atau ada juga sajen untuk rasa syukur gitu. Betul. Dan itulah biasanya dulu kalau Wali Songo peran tokoh-tokoh agama di situ. Ulang tahun balai desanya, lagi panen besar, kemudian sedekah. Apa di situ? Tanda syukur. Di situ ada silaturahim. Di situ ada sedekah. Lah di situ momen-momen indah untuk menyampaikan pesan-pesan tauhid. Jangan sampai ya keliru bahwa sebenarnya yang memberikan rezeki ini Dewi Sri, bukan. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nilai-nilai, ayo sedekahnya jangan sampai ketika kita rame-rame itu sampai meninggalkan aturan-aturan Allah, melanggar aturan-aturan. Mestinya itu kan yang terus diberikan pelajaran-pelajaran agar tauhidnya kuat, tapi muamalahnya indah, bisa berdampingan, tidak saling menegasikan, apalagi membenci kelompok lain yang punya keyakinan, bahkan paham sesama muslim pahamnya berbeda, kemudian kita tidak saling respect. Oke, luar biasa Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ya para pemirsa, Islam datang bukan untuk menghancurkan budaya setempat, tapi bagaimana memberi value baru terhadap ritual, terhadap budaya tertentu di sebuah tempat ya. Karena ya Islam tidak untuk membunuh budaya, tapi untuk memberikan value baru. Ya semoga bermanfaat. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.